Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak Iqbal Jamil, Atas Perdagangan Republik Indonesia di Hanoi, kemudian juga Prof. Beni Tunggul, alhamdulillah. Terima kasih bisa diundang bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman para pengusaha. Sama saya juga pengusaha UKM juga sama ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sharing saja. Ini nggak ada ilmunya ya, bukan ilmu. Jadi yang saya sampaikan adalah berdasar pengalaman saja. Ya, alhamdulillah memang saya berbisnis ekspor sejak tahun 1990 dan lebih dari 15 tahun juga Pak Iqbal Jamil saya ekspor ke Vietnam juga. Saya beberapa kali ke Ho Chi Minh City ya. Kalau ke Hanoi belum, memang baru sampainya Ho Chi Minh ya, karena para kota bisnisnya di Ho Chi Minh di Vietnam Selatan, dulu Saigon ya. Dulu Saigon. Jadi di pasar Ho Chi Minh itu ya mirip-mirip dengan di Indonesia lah. Banyak juga produk-produk Indonesia, Pak. Saya ketemu di pasar Ho Chi Minh, ada bordiran ya dari Tasik, dari Bukit Tinggi juga ada dipasarkan di sana. Ya, berjajar dengan bordirannya Vietnam gitu. Ada kekhasannya masing-masing, rupanya di sana juga banyak yang menggemari ya, orang-orang Vietnam yang gemar. Juga turis-turis asing yang datang ke Ho Chi Minh juga beli bordiran, ya ada bordiran yang dari Vietnam, atau juga yang dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Tapi yang dari Indonesia lebih bagus untuk produk-produk seperti itu. Baik, saya diminta menyampaikan strategi praktis UMKM di ekspor. Ya, boleh next. Sedikit saja tentang saya tadi sudah disampaikan ya. Saya Nur Syamsu Mahyudin. Saya tinggal di Bogor. Pendidikan saya S1 S2 di IPB. Saya juga fasilitator dan asesor kompetensi di bidang bisnis ekspor, bersertifikat dari BNSP. Ini beberapa pekerjaan saya, ada beberapa perusahaan yang saya urus. Memang ada yang punya saya 100%, ada yang sebagai salah satu pemegang saham, tapi juga ada juga perusahaan orang lain yang saya urus gitu ya. Jadi ada CV Nusagri, ada PT Dava Teknoagro Mandiri, ada PT Nudira Sumber Daya Indonesia, kemudian juga ada PT Rumah Produk Indonesia. PT Rumah Produk Indonesia ini didirikan khusus untuk pemasaran produk-produk Indonesia di Saudi Arabia. Jadi kami membuat satu kerjasama nih di foto yang paling atas itu. Nah, itu ketika kami menandatangani perjanjian dengan perusahaan lokal di Saudi Arabia. Jadi kami ada kantor di sana, ada gudang di sana. Ya mudah-mudahan nanti juga di Vietnam mestinya bisa juga kita ya. Dan alhamdulillah juga baru-baru ini juga di New Zealand ya. Di New Zealand ada Rumah Indonesia namanya. Kalau itu kami tidak ikutan, jadi partner kami yang di New Zealand yang membangun itu, kami membantu dari sini untuk mengumpulkan produk yang mereka butuhkan dan mengirimnya ke sana. Sudah dilakukan shipment juga ke New Zealand, dan beberapa teman dari Bekasi juga ada yang sudah ikutan, dan ada juga barangkali yang sudah juga menyampaikan minatnya. Nanti kita bisa urus bareng-bareng ya. Nah, kemudian ini ada beberapa organisasi yang saya ikuti, barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya juga wakil ketua umum di Indonesia Japan Business Network ya. Tadi ada yang di kolom chat juga ada yang dari Jepang ya. Jadi sering juga disebut IGBNet. Kami punya visi memang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang. Yang mudah-mudahan bisa terwujud, karena dulu kita supplier nomor 3 produk masuk ke Jepang, tapi sekarang 10 besar pun tidak masuk gitu ya. Jadi harus secara ekstra harus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan itu. Next, Pak. Karena waktunya singkat, ini kita lewat saja barangkali Pak, langsung berikutnya. Nah, tentang bisnis ekspor ya. Jadi banyak dari teman-teman dari kita menganggap ini seperti dunia lain ini. Ya mimpi lah, nggak kejangkau lah, terlalu jauh gitu ya, susah ya. Gitu. Jadi saya mencoba menulis sebuah buku ini yang di bawah itu, judulnya Bisnis Ekspor Itu Mudah ya. Mudah-mudahan ini rangkuman dari pengalaman selama sejak tahun 1990 melakukan bisnis ekspor ya. Bukan ilmu sama sekali, tapi langkah-langkah apa yang sekiranya bisa dilakukan dan insya Allah bisa bermanfaat. Karena menurut saya tugas eksportir itu hanya 2 sesungguhnya ya. 1, menyiapkan produk yang bagus, yang kedua cari pembelinya.
Nah, banyak teman-teman itu yang dipusingkan mengekspor, yang dipusingkan urusan ngirim barangnya. Ya, urusan ngirim barang itu bukan urusan kita. Ya, bagi kita sebagai eksportir, yang ngirim barang adalah perusahaan lain. Tugas kita menyiapkan barangnya. Nanti ada perusahaan lain yang mengurus pengiriman. Persis seperti Ibu dan Bapak, teman-teman kalau ingin menjual produk atau mengirim produk dari Bekasi ke Bandung, dari Bekasi ke Surabaya, dari Bekasi barangkali juga ke Lampung dan sebagainya. Ya, persis seperti itu. Kita kan tidak tenteng sendiri, kita butuh perusahaan lain, perusahaan jasa ekspedisi barangkali. Ya. Nah, ekspor juga begitu, persis. Ya, jadi belajar ekspor bukan belajar cara ngirimnya, tapi bagaimana kita punya kompetensi, punya skill, menyiapkan produk yang bagus, yang bisa bersaing di pasar dunia, kemudian nyari pembelinya. Lanjut. Nah, kemudian apa itu ekspor? Ya, ini sekarang kita mengacu kepada peraturan dari Menteri Perdagangan nomor 13 tahun 2012 yang masih berlaku sampai sekarang. Ya, bahkan ada beberapa ketentuan-ketentuan turunannya. Nah, di situ tentang ketentuan umum tentang ekspor disebutkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Di situ juga ada definisinya, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita membawa produk keluar wilayah Indonesia untuk tujuan komersial, namanya ekspor. Tidak disebut nilainya sedikit atau besar, kuantitinya kecil atau banyak dan sebagainya. Ya, jadi kecil pun namanya ekspor. Jadi kalau Ibu dan Bapak, teman-teman sudah bisa menjual sepasang sepatu ke Vietnam, itu namanya ekspor. Ya, bisa menjual bordiran, sarung bantal bordiran ke Vietnam, itu namanya ekspor. Ya. Jadi ekspor juga boleh dalam kuantiti kecil, apalagi di zaman sekarang. Ya, ketika komunikasi semakin mudah, teknologi cara pengirim barang juga semakin mudah, ya, ekspor juga bisa dalam skala yang retail. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Atas Perdagangan bahwa ada beberapa platform, ya, marketplace yang sudah melayani antar negara. Ya, ada Shopee umpamanya. Tapi Shopee-nya bukan Shopee yang Indonesia, ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Ibu dan Bapak harus daftarnya ke Shopee yang ASEAN, ya, lain lagi. Jadi bisa menghubungi Shopee-nya nanti. Ya, ada Shopee, kemudian ada IDN Store, ya. Kemudian ada lagi aspenku.com, ya, juga yang bisa membantu memasarkan produk kita mejeng produk kita di marketplace itu, kemudian bisa dipromosikan di pasar tujuan. Bahkan Shopee juga membantu urusan pengiriman barangnya. Aspenku.com juga bekerja sama JNE, membantu ngurus pengiriman barang. Jadi semudah itulah sekarang. Ya, persis seperti Ibu dan Bapak jualan punya toko online di marketplace lokal. Gitu, ya. Lanjut. Kemudian harus dipahami, tapi barang ekspor itu dibagi 3 nih sesuai dengan ketentuan pemerintah, ya. Ada barang yang bebas, ada barang yang dibatasi, ada barang yang dilarang. Nah, kita harus tahu produk kita masuk yang mana, ya. Nah, kalau barang yang dilarang tentu tidak boleh diekspor. Contohnya rotan mentah tidak boleh, ya, harus sudah dalam bentuk produk, bentuk kursi, bentuk keranjang, bentuk meja dan sebagainya. Kemudian yang dilarang lagi narkoba, ya, tentu. Kemudian hewan-hewan langka, tumbuhan langka dan sebagainya, ya, itu yang dilarang. Kemudian ada lagi yang dibatasi. Kalau dibatasi itu boleh diekspor tapi dibatasi. Berarti ada pembatasnya. Contohnya beras, ya. Atau Ibu dan Bapak ada punya produk dompet atau tas dari kulit ular atau dari kulit buaya, itu barang yang dibatasi. Boleh diekspor tetapi ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Ibu dan Bapak harus bisa menunjukkan bahwa kulit yang digunakan adalah dari hewan yang bukan ditangkap dari alam tapi dibudidayakan, ya, dipelihara ularnya, dipelihara buayanya untuk diambil kulitnya. Nah, itu harus ada izin khusus dari kementerian, ya, atau dinas yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Nanti mereka membuat surat rekomendasi ke Kementerian Perdagangan. Kemudian Ibu dan Bapak
akan memperoleh surat namanya eksportir terdaftar atau ET. Nah, dengan surat itu kita bisa mengekspor barang yang dibatasi. Karena sudah terbukti bahwa kita memproduksi barangnya bukan barang yang diambil dari alam. Ya, contohnya lagi yang lain beras umpamanya. Di Bekasi, Kerawang kan banyak beras. Beras adalah makanan kita yang utama. Beras boleh diekspor, boleh. Tetapi yang boleh diekspor adalah beras yang premium. Ya, baru-baru ini juga ada ekspor beras ke Saudi Arabia. Yang diekspor adalah beras basmati, bukan beras yang dimakan orang Indonesia, ya, tapi beras yang khusus ditanam yang untuk dikonsumsi oleh orang Arab, namanya beras basmati. Juga di Jawa Timur ada beras Jepang, ya, ditanam khusus untuk diekspor ke Jepang, boleh. Atau beras organik, ya juga boleh. Tapi beras yang reguler tidak boleh. Nah, kemudian yang sisanya barang bebas. Ya, sebagian besar adalah barang yang bebas. Ya, jadi jangan khawatir, sebagian besar barang yang bebas. Untuk tahu lebih jauh, produk kita masuk yang bebas, dibatasi atau dilarang, nanti tinggal buka webnya. Ya, ini ada linknya, nanti materinya di-share, silakan tinggal diklik, bisa langsung terhubung ke webnya INSW. INSW itu Indonesia National Single Window. Ada menu lartas di situ. Lartas itu dilarang dan dibatasi. Nah, kemudian juga pemerintah sekarang membuat, Kementerian Perdagangan, ada namanya INATRIMS, ya, web yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan di negara tujuan. Ya, jadi memudahkan ibu dan bapak juga untuk tahu. Memang belum seluruh dunia, ya, tapi semakin hari semakin banyak yang dimasukkan di sana. Lanjut. Kemudian ketika kita melakukan ekspor, siapa saja sih yang terlibat? Ya, nah ini penting. Jadi ibu dan bapak, kita di sebelah kiri ini sebagai eksportir ceritanya. Ya, di sebelah kanan pembeli kita di luar negeri namanya importir. Nah, di tengah-tengah inilah pihak-pihak yang membantu kita. Siapa itu? Yang pertama namanya perusahaan pelayaran atau shipping company. Ya, kalau lewat laut. Ya. Kalau lewat laut, ada juga yang ekspor lewat udara, ya pakai lewat udara, pakai pesawat terbang. Nah, tentu ya shipping company diganti dengan perusahaan penerbangan, ya perusahaan penerbangan. Siapa perusahaan penerbangan? Ya contohnya Garuda, Lion, ya Vietnam Air, gitu. Nah, kemudian Saudia atau Singapore Airlines dan sebagainya. Kalau perusahaan pelayaran, perusahaan yang memiliki kapalnya, ya memiliki kapal. Contohnya kalau di jalan-jalan kita suka lihat tuh ada kontainer, ada tulisannya President Line, ya ada Maersk Line, ada Hanjin, ada Yang Ming dan sebagainya. Yaitu perusahaan pelayaran. Nah, yang kedua freight forwarder. Kalau freight forwarder ini perusahaan jasa, ya tidak punya kapal, ya tidak punya pesawat terbang. Dia adalah perusahaan jasa yang membantu kita dalam mengurus proses pengiriman barang. Mirip kalau di dalam negeri dengan perusahaan ekspedisi. Ibu bapak kirim barang 200 kilo ke Surabaya umpamanya. Tentu tidak menggunakan jasa Tiki atau JNE kan. Kalau itu cuma 1-2 kilo lah pakai Tiki JNE. Tapi pakai perusahaan ekspedisi namanya. Nah, mereka yang membantu kita mengurus, mengorganisir, ya kemudian barang kita sampai diterima oleh penerima barang. Jadi bisa jadi yang digunakan truknya bukan truk dia sendiri, ya bisa jadi truknya sewa lagi dan sebagainya. Ekspor juga begitu, persis ya. Cuma namanya lebih keren, namanya freight forwarder. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan EMKL, ekspedisi muatan kapal laut. Kalau yang lewat udara, ekspedisi muatan kapal udara. Nah, kemudian pihak lain yang membantu kita namanya perusahaan asuransi. Ya. Kalau ingin diasuransikan, ya tidak wajib, ekspor itu tidak wajib diasuransikan. Kemudian ada lagi surveyor. Surveyor itu perusahaan jasa pemeriksa barang, ya baik ada perusahaan lokal, ada perusahaan multinasional juga. Contohnya yang lokal BUMN ada Sukovindo, ya ibu bapak sering dengar barangkali. Kemudian ada PT Surveyor Indonesia, ada juga yang swasta PT Karsurin, PT Bekjorindo dan sebagainya. Kemudian ada yang multinasional seperti SGS, ada Biro Veritas. Nah, apa yang mereka kerjakan? Mereka adalah membantu pembeli untuk memeriksa barang. Karena pembelinya, ini umpamanya kita ekspor perdana, pembelinya belum percaya dengan kita, kemudian dia ingin diperiksa barangnya oleh surveyor.
ya, supaya yakin bahwa barangnya sesuai dengan yang dia inginkan. Maka dibuatlah order kepada surveyor untuk memeriksa barang yang ada di gudang kita ketika dimuat ke dalam kontainer. Nah, biayanya ditanggung siapa? Nah, tergantung perjanjian, bisa kita yang membiayai, bisa si pembeli yang membiayai, ya, sampai nanti keluar laporan surveyor. Nah, ini tidak wajib juga kalau dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya bank dalam urusan pembayaran, ya, termasuk yang tidak wajib. Karena apa? Karena juga bisa ekspor itu pembayarannya tidak melalui bank. Nah, zaman sekarang teman-teman saya milenial sering memanfaatkan ekspor itu ada namanya payment gateway, ada PayPal, ya, mungkin pernah dengar PayPal, ya, satu lembaga ketiga yang si pembeli menitipkan uangnya di sana. Kemudian kita juga punya akun di PayPal. Nanti ketika kita sudah selesai mengirim barang, maka uang si pembeli pindah ke akun kita. Mirip-mirip dengan ibu dan bapak yang jualan di toko online kan. Pembelinya kan tidak langsung transfer ke rekening kita, tapi ditransfernya ke si marketplace. Nanti sesudah kita kirim barang baru dipindah ke kita. Ya, gitu. Atau juga ada juga orang yang pembeli transfer tapi tidak melalui bank, melalui Western Union umpamanya. Ya. Kemudian ada juga beberapa pembeli yang datang ke Bali, ya, pengen membeli barang kerajinan dari Bali, bawa uang tunai, ya, atau langsung dibayar di depan, ya. Jadi bayar tunai, tidak melalui bank, tidak melalui Western Union dan sebagainya, ya. Jadi itu juga opsional. Nah, jadi kalau dilihat yang tengah-tengah ini, inilah pihak-pihak yang membantu kita dan mirip-mirip aja dengan kita berdagang di dalam negeri. Bedanya hanya ada yang warna kuning ini, namanya custom atau bea cukai. Ya, buat orang di Batam, ya, pingin jualan ke Singapura, jaraknya dekat saja ya Pak Enosia, cuma 20 menit naik ferry. Tapi karena lintas negara harus diperiksa bea cukai. Nah, tapi orang Bekasi ingin jualan ke Papua, jaraknya jauh, ya, berjam-jam. Kalau naik pesawat, apalagi naik kapal laut. Nah, tapi karena sama-sama Indonesia tidak diperiksa oleh bea cukai. Jadi bea cukai ini apa tugasnya? Jadi, nah, tugas bea cukai kira-kira ya secara mudah ada dua. Yang pertama adalah memastikan bahwa barang yang diekspor itu apakah barang yang bebas, barang yang dibatasi, atau barang yang dilarang. Gitu. Ya, kalau yang dilarang langsung dilarang, tidak boleh dikirim. Kalau yang dibatasi, mana dokumen-dokumen pendukungnya bahwa itu sudah terpenuhi syaratnya. Kalau bebas, bebas, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, memastikan apakah eksportir sudah membayar bea keluar, ya, bagi produk yang terkena bea keluar. Tidak semua produk kena bea keluar, hanya sedikit saja produk yang kena bea keluar namanya. Jadi kalau kita ngimpor namanya bea masuk, kalau ekspor namanya bea keluar, bukan pajaknya. Ekspor itu tidak ada pajaknya, tidak ada yang namanya pajak ekspor, nggak ada. Jadi pajak perusahaan yang berbisnis ekspor sama aja pajaknya dengan pajak yang lain, ada pajak penghasilan namanya. Ya. Kemudian bagaimana dengan PPN, pajak pertambahan nilai? Ekspor tidak kena PPN. Ya, jadi ada barang yang kalau kita jual di Bekasi, orang Bekasi jualan di Bekasi, kena PPN. Tapi orang Bekasi jualan di Singapura, ekspor ke Singapura, tidak kena PPN. Ya, PPN-nya 0. Gitu. Kemudian khusus untuk produk-produk hasil pertanian harus diperiksa oleh karantina. Satu lagi nih yang warna hijau. Ya. Khusus hasil pertanian saja, pertanian, perikanan, peternakan. Ya. Selain dari itu tidak. Ya, kalau umpamanya baju tadi tenun gimana nggak perlu periksa karantina. Tapi kalau yang mau diekspor produk hasil pertanian, buah-buahan, kopi, hasil pertanian ya harus diperiksa oleh karantina. Bukan dikarantina ya, tapi diperiksa oleh karantina. Nah, inilah ringkasan dari kita berbisnis ekspor, pihak-pihak yang membantu kita. Ya, tidak rumit-rumit amat, mirip-mirip dengan ibu dan bapak yang sudah berdagang antar kota, apalagi kalau antar pulau di dalam negeri, insya Allah bisa jadi eksportir, sama saja. Lanjut. Kemudian siapa yang boleh jadi eksportir? Ya, nah, sekarang seluruh perizinan kan terpusat ya di OSS namanya, One Single Submission. OSS ini webnya oss.go.id.
Nah, di situ dinyatakan bahwa sekarang yang boleh melakukan bisnis ekspor harus sudah berbadan hukum. Ya, dulu tidak. Sekarang harus berbadan hukum. Apa itu badan hukum? Yang berlaku hanya 3, bisa PT, CV, atau koperasi. CV ada yang bilang bukan badan hukum, tapi pada kenyataannya boleh. Ya, boleh. Jadi bisa PT, CV, atau koperasi. Boleh. Nah, baru-baru ini pemerintah merilis ya Kementerian Hukum dan HAM badan hukum baru, namanya Badan Hukum Perseroan Perseorangan. Ya, jadi tidak perlu pergi ke notaris katanya. Jadi perorangan pun bisa membuat badan hukum. Nah, tapi belum tahu ininya di lapangan ya, belum sampai ke bawah sepertinya. Nah, tapi kalau itu sudah terwujud, sangat mudah sekali. Ibu dan Bapak sangat mudah untuk menjadi eksportir, tidak perlu mendirikan perusahaan. Ya. Nah, tapi kalau sekarang harus berupa PT, CV, atau koperasi. Sesudah itu, syarat dokumen legalitasnya hanya 2. Satu NPWP, yang kedua NIB. NPWP itu nomor pokok wajib pajak, ya, dapatnya dari kantor pajak, gratis, ya. Kemudian yang kedua NIB, nomor induk berusaha, dapatnya dari OSS, juga gratis. Berapa lama Pak prosesnya? 10 menit, ya. Ibu dan Bapak tinggal buka webnya, ada formulir diisi sendiri, ya jangan lupa nanti ada tulisan akses ke pabeanan ekspor dicontreng. Dengan Ibu Bapak contreng itu, dengan demikian resmilah perusahaan Ibu Bapak jadi perusahaan ekspor. Artinya ketika nanti melakukan ekspor barang, data perusahaan kita dapat diakses oleh Bea Cukai. Kalau tidak dicontreng, nggak bisa diakses oleh Bea Cukai. Ya, jadi jangan lupa dicontreng. Nanti bisa kita print, di dalam printan NIB-nya itu ada tulisan akses kepabeanan ekspor. Ya, udah resmi jadi perusahaan ekspor. Nah, tetapi Ibu dan Bapak yang ingin ekspor retail via agregator, tadi via Shopee, via JNE, via apa, itu perorangan juga boleh ya kalau itu. Ya, karena yang bertindak sebagai eksportir adalah perusahaan itu. Atau sebagai perusahaan agregator yang ingin berangkat ke New Zealand umpamanya bareng-bareng rame-rame, si perusahaan agregatornya adalah perusahaan yang membawa barang itu ke sana. Baik, lanjut. Pengiriman ekspor, ya saya kira satu ini lagi ya, pengiriman ekspor hanya ada 4 cara plus 1, ya tidak ada cara yang lain. Ya Ibu dan Bapak tinggal pilih mana yang paling cocok dengan produknya. Ya. Contohnya ya kalau produknya ekspornya hanya 1 kilo atau beberapa kilo, memang ada produk perhiasan umpamanya, tadi tenun ikat harganya kan mahal. Ya bisa dikirim pakai DHL, pakai UPS, pakai FedEx, ya, atau yang paling murah EMS. EMS itu ada di kantor pos, Express Mail Service. Ya semurah-murahnya tapi yang mahal juga. Berapa? Kira-kira 300 ribuan lah per kilogram. Kalau DHL itu kira-kira 700 ribu sampai 1 juta per kilogram. Ya kalau yang dijualnya harganya 5 juta ya mungkin terbayar, tetapi kalau yang dijualnya produk-produk makanan yang harganya murah tentu tidak bisa. Ya, jadi ini hanya produk-produk yang mahal yang mungkin dijual dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian yang kedua, kalau mau lebih murah, pakai air kargo atau kargo udara. Ya, ke Vietnam ada Vietnam Air. Ya, nah bisa menjalankan jasa itu, tapi kita cukup berhubungan dengan forwarder. Ya, forwarder nanti yang akan mengurus. Nah, biasanya minimumnya 50 kg. Ya, ke beberapa destinasi ada yang 45 kg. Ya. Lebih murah, jauh lebih murah daripada pakai kurir tadi. Kalau pakai ini kira-kira bisa, saya belum pernah pakai udara ke Vietnam ya. Saya ada ke Singapura, ke Malaysia pakai udara kira-kira hanya 10 ribuan rupiah per kilogram. Ya, murah. Nah, minimum 50 kilo. Kalau cuma 30 kilo boleh nggak Pak? Boleh aja. Ya, tapi kita harus membayar di 50 kilo. Gitu, dianggap 50 kilo. Ini di sebelum pandemi ya maksud saya. Sesudah pandemi tentu harga-harga berubah ya, ongkos kirim berubah, ada kenaikan. Kemudian yang ketiga, kalau mau lebih murah lagi, pengirimannya lewat laut atau disebut dengan sea cargo. Si kargo yang bisa menggunakan kontainer tapi tidak full, namanya LCL, less container load. Jadi Ibu Bapak mau ekspornya hanya 1 ton, 2 ton bisa, ya itu namanya LCL, pakai kontainer laut.
minimumnya 1 ton, ya, atau 1 meter kubik, mana yang lebih besar angkanya. Jadi kalau barang ringan dipakainya yang meter kubiknya, kalau barang berat yang dipakainya tonnya. Ya, kira-kira berapa? Oh, jauh lebih murah daripada menggunakan udara. Saya kira dengan 2.000-3.000 rupiah lah per kilogram. Tapi ngirimnya harus minimum 1 ton, ya. Kalau ke Vietnam, saya ada kirim ke Amerika Serikat baru-baru ini. Ya, kami juga ada program ekspor barengan itu. Jadi teman-teman yang memposting produknya di Amazon.com di Amerika Serikat. Ya, sedikit-sedikit barangnya, tapi kirimnya barang-barang rame-rame, kirim ke Amerika Serikat dengan si kargo LCL. Per kilo hanya Rp7.500. Ya. Ketika mereka kirim sendiri-sendiri, ongkosnya ada yang Rp500.000, Rp700.000 per kilo. Ya, nah, begitu barang-barang jadi sangat murah. Satu lagi, kalau full kontainer, ini lebih murah lagi ya. Ke Vietnam, ke Ho Chi Minh itu kira-kira sekarang hanya $200 sebelum pandemi, ya. Setelah pandemi memang naik, ya, naik kira-kira $400 lebih lah sekarang. Per satu kontainer 20 feet, Jakarta sampai Ho Chi Minh. Ya, Jakarta ke Singapura saya juga ada sih, hanya $80 sebelum. Jadi murah sekali. $80 itu kalau dikali $14.000 $15.000, hanya 1.200.000 sampai Singapura. Ya, isinya satu kontainer 20 feet itu kalau barangnya berat bisa 20 ton bahkan 25 ton. Jadi sangat murah. Ya, ongkos kirim melalui laut sangat murah. Jadi Ibu Bapak jangan kaget kalau ada produk-produk dari Cina banjir ke Jakarta, banjir ke Indonesia, masuk ke Bekasi dengan harga yang murah termasuk ongkirnya. Gimana caranya ini? Karena mereka ngirimnya sekaligus, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri jadi mahal. Jadi sekaligus dalam satu kontainer banyak sekali barang, macam-macam barang ke gudang mereka sendiri di Jakarta. Ya, ketika Ibu lihat sampai di rumah kita dikirimnya kan pakai kurirnya kurir lokal, ya, pakai JNE atau pakai Tiki, bukan pakai DHL. Gitu. Artinya apa? Barang itu sudah ada di Jakarta. Gitu. Baik, satu lagi brick bulk atau curah tanpa kontainer, ya. Ini untuk produk-produk yang hasil tambang, ya, contohnya batu bara, biji besi, ekspornya seperti itu. Kita nggak bicarakan itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin next satu lagi deh. Sesudah ini lanjut. Satu lagi lanjut. Nah, ini kesalahan umum, ya, para eksportir pemula. Nah, ini penting sebagai penutup, ya. Bahwa seringkali kita memproduksi atau menjual sesuatu yang belum tentu diinginkan oleh konsumen. Ya, mungkin barangnya laku di Indonesia, tapi belum tentu di negara tujuan ekspor. Itu harus kita kenali. Disitulah skillnya, kompetensinya seorang eksportir, ya, bahwa memahami keinginan pasar di negara tujuan ekspor. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tujuan yang tepat. Jadi negara tujuannya salah sasaran. Ya, satu produk umpamanya tidak tepat kalau diekspor ke Vietnam, lebih cocoknya ke negara Timur Tengah umpamanya, tergantung barangnya. Ya. Nah, itu harus melalui kajian, ya, yang bisa dilakukan oleh kita sendiri. Ya, yang nomor 3 ini, yang itu melakukan riset pasar. Sebagian besar di antara kita tidak mau melakukan riset pasar. Riset pasar zaman sekarang sangat mudah karena adanya IT, ya, kita bisa memanfaatkan duduk saja di belakang meja, buka laptop, kita bisa melakukan riset pasar, ya, menggunakan internet. Kalau dulu harus pergi langsung ke Vietnam melihat di pasar seperti apa. Sekarang cukup buka internet dan kita bisa tahu, ya, produk-produk apa yang laku di sana, yang seperti apa sih yang disajikannya di sana dan seterusnya. Yang nomor 4, mengabaikan kompetisi. Ya, sekarang kita berada di dunia yang sangat kompetitif. Ya, begitu kita mendeklar diri ingin jadi eksportir, artinya apa? Kita siap untuk bertarung di pasar dunia. Para pemainnya adalah kelas dunia. Ya, mereka adalah atlet olimpiade kalau di olahraga. Ya, bukan atlet level RT, bukan atlet level kelurahan. Jadi, Ibu dan Bapak harus siap bersaing dengan pemain-pemain dunia. Bisakah? Bisa. Orang Indonesia bisa untuk itu, ya, asal mau belajar. Kemudian tidak mau beriklan, ya. Iklan jangan diterjemahkan biaya yang mahal. Zaman sekarang ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada Google Ads dan sebagainya. Biayanya murah, dianggarkan 100.000 sebulan aja udah punya arti yang luar biasa.
kemudian tidak mau berinvestasi di SDM, ya, nggak mau ikut pelatihan, nggak mau ikut baca buku dan sebagainya. Ini penting. Zaman sekarang bisnis itu tidak cukup. Kalau zaman dulu saya mulai bisnis katanya, ya dulu nih saya didorong jadi pengusaha karena itu, yang penting modal nekat, katanya, yang berani. Jadi dulu itu. Kalau sekarang nggak cukup. Sekarang harus disertai dengan kompetensi, ya, mau belajar, punya kemampuan, karena kita harus bersaing. Yang ketujuh, tidak mau membangun jaringan dan mencari agen yang tepat. Ya. Jadi itu penting. Nanti mungkin Pak Iqbal Jamil ya bisa seringkali di atas perdagangan di luar negeri kita mengadakan namanya business matching, ya. Ada pameran, ya. Kemudian kita sendiri bisa searching ya di internet sebagainya sampai ketemu agen atau partner kita yang tepat. Ya, saya kira itu masih ada beberapa materi lain, tapi karena waktu nanti silakan bisa dibaca sendiri dan kita bisa melanjutkan diskusi. Terima kasih, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Samsu atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali ya. Sangat membantu dan bermanfaat buat para pelaku UMKM yang ingin mencoba membuka peluang di pasar Vietnam. Oke, selanjutnya materinya kita akan tanya jawab ya. Oke, tanya jawabnya. Pak Dudu dulu Bu, Bu Pak. Sufi dari Ya? Pak Dudu dari aku.bio. Oh iya. Oke, silakan Pak Dudu untuk dipersilakan untuk memaparkan